Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang saya hormati Direktur Administrasi Rumah Sakit Islam Klaten, yang saya hormati staf dan karyawan-karyawati di Rumah Sakit Islam Klaten. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang tercurah, atas segala anugerah yang terlimpah, dan atas taufik dan hidayah. Pada pagi hari ini Allah mudahkan kita bertemu di taman di antara taman-taman surga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kamu berjumpa dengan taman surga maka bergabunglah. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, khilaqul dzikr, dalam hadis yang lain majalisul ilm. Majelis ilmu itu adalah taman di antara taman-taman surga. Semoga sebagaimana kita bisa berjumpa, bertemu, berkumpul di taman surga dunia ini, Allah juga akan kumpulkan kita kelak di taman surga akhirat. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, kita berada di bulan Muharram yang maknanya adalah bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan. Termasuk satu di antara arba'atun hurum, 4 bulan haram. Rasulullah menyebutkan tentang apa saja yang termasuk bulan haram. As-sanatu isna asyara syahran. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kalau diterjemahkan paling enak, bulan haram artinya bulan suci. Sebagaimana kalau kita mengatakan Mekah, Madinah itu sebagai tanah haram, diterjemahkan tanah suci, maka bulan haram juga bisa diterjemahkan dengan bulan suci. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan suci, 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan. Apa saja itu? Salatun mutawaliyat, 3 bulan diantaranya berurutan, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Ini 3 yang berurutan. Satunya lagi wa Rajab ma baina Jumadai wa Sya'ban, bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumadil Tsani dengan bulan Sya'ban. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kita di bulan Muharram karena maknanya bulan yang disucikan dan juga bisa dimaknai bulan yang dikeramatkan. Memang ada pantangan-pantangan khusus yang harus kita hindari pada bulan Muharram. Ada yang tahu pantangannya apa Bapak Ibu? Apa pantangannya? Nikahkan anak boleh enggak? Perbuatan baik atau buruk itu menikahkan anaknya? Baik. Jadi sangat dianjurkan meskipun di bulan Muharram, kalau memang sudah semuanya siap, semuanya sudah memang layak, ya, maka bagus juga di bulan Muharram untuk menikahkan anaknya. Bikin hajatan boleh. Apa pantangan terbesar bulan Muharram? Pantangan terbesar bulan Muharram adalah seperti apa yang Allah firmankan.
fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian mendolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan itu. Makna mendolimi diri sendiri yakni melakukan maksiat dan dosa. Karena segala perbuatan maksiat, segala perbuatan dosa, wa innal fujur yahdi ilan nar, membawa ke neraka. Sehingga setiap maksiat, setiap dosa itu berarti seseorang sedang mengantarkan diri menuju kepada kesengsaraan. Dan dolim yang paling besar apa? Dolim yang paling besar yang disebut dengan la zulmun azim, syirik, itu adalah kedoliman yang paling besar. Ya, maka ya saya kira kalau majelis ini saya kira sudah berpendidikan dan juga sudah sering ngaji, insya Allah juga sudah terhindar dari keyakinan-keyakinan yang enggak benar. Ya, dulu kalau di zaman masa kecil saya itu kalau malam satu Suro, malam satu Muharram itu jalan-jalan, bukan keliling Klaten, tapi menuju alun-alun kidul. Masalahnya cuma bukan sekedar jalan-jalan, tapi adanya keyakinan-keyakinan khusus. Di sana kemudian tawaf keliling alun-alun, ngelilingi alun-alun sambil apa? Di belakangnya siapa? Di belakangnya kiai. Tapi kiainya mohon maaf nggak bisa ilmu nahwu shorof ya, nggak pernah mondok juga ya. Dan keyakinan-keyakinan yang memprihatinkan, misalnya ada keyakinan-keyakinan kalau seseorang itu, jadi di sana sampai ada prosesi berebut letong ya, tahu letong ya, rebutan letong ya. Masalahnya ada keyakinan-keyakinan khusus, itu letong itu kalau disimpan di dompet bikin cepat kaya. Sugih apa? Ya sugih letong bang siti semen letong ya. Bahkan ada ibu-ibu muda itu rebutan ya, itu untuk mendapatkan letong tersebut karena ada keyakinan itu kalau dipakai untuk bedak nggak bisa tua. Kenapa nggak bisa tua? Mungkin masih muda udah mati ya, jadi nggak bisa tua. Dan itu sampai berebut. Maka ada orang yang punya, yang meletik bisnisnya itu ya, jiwa bisnisnya. Ada orang Boyolali, saya pernah dapat cerita. Saking banyaknya orang yang membutuhkan, ya, orang yang memperebutkan, sementara stok terbatas. Ada orang yang menyiapkan stoknya dari Boyolali. Ya. Jadi dia punya kandang kebo di rumahnya. Nah, mendekati malam satu Suro, diwadahi per plastik, dikasih merek Kiai Slamet ya. Malam satu Suro dibawa ke alun-alun kidul, didol sak bungkus 20.000, laris manis sih ya. Mbok iki sing pinter sing dodolan paling gendeng ling tuku orang ngerti ya. Ya. Makanya ya itu keyakinan-keyakinan yang juga kita juga harus berhijrah sebagaimana dalam perkara-perkara yang lain yang lebih luas, insya Allah akan kita sampaikan. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, sesuatu yang kita juga harus mengerti bahwa kenapa ketika bulan Muharram datang itu sering dikaitkan dengan hijrah. Karena bulan Muharram adalah penanda masuknya tahun dalam kalender Hijriyah ya. Jadi kalender Hijriyah itu patokannya adalah hijrahnya Rasulullah. Sekarang tahun berapa Bapak Ibu? 1447 Hijriyah. Artinya sudah selama 1447 sejak hijrahnya Rasulullah. Jadi tahun pertamanya adalah di tahun hijrahnya Rasulullah. Itu baru ditetapkan di masa Umar ibn Khattab, supaya kita tahu kronologinya ya. Di masa Umar bin Khattab tahun 17 Hijriyah. Sebelumnya orang-orang Arab bahkan di zaman Rasulullah belum mengenal penomoran dari tahun. Kalau tentang nama-nama bulan bahwa itu 12 itu sudah, memang sudah ayatnya juga sudah ada. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa dalam satu tahun ada 12 bulan, memang sudah
dimengerti dan memang sudah berlaku, tapi belum ada penomoran tahun, ya. Maka kalau ada pertanyaan kapan Rasulullah lahir, kapan Rasulullah lahir, Bapak Ibu bisa jawab tanggal 12 Rabiul Awal, ya, dengan adanya perbedaan pendapat tahunnya 571 Masehi. Ora gathuk, ya. Baru bulan Rabiul Awal terus tahun, ya, Masehi, ya. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa Hijriah? Ya, tahunnya sebelum Hijriah, 53 sebelum hijrahnya Rasulullah, karena beliau berhijrah di umur 53 tahun. Nah, di ketika itu memang belum ada penamaannya, belum ada penomoran. Yang ada adalah penamaan tahun berdasarkan peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Sehingga lahirnya Rasulullah itu disebut dengan apa? Amul Fil, tahun gajah. Karena di tahun itu ada pasukan Abraha datang dengan membawa pasukan gajah. Ya. Nah, pada masa Umar ibn Khattab, Islam sudah menyebar luas. Kemudian ada di masing-masing negeri itu dipimpin seorang Muslim, seorang yakni para sahabat, ya. Lalu ketika konsolidasi dengan Umar ibn Khattab itu lebih banyak menggunakan surat menyurat, ya, untuk konsolidasi, untuk pelaporan, untuk keluhan-keluhan dan sebagainya. Karena tidak ada penomoran tahunnya, sehingga susah untuk dilacak kronologinya, berita acaranya, urutannya, ini pengaduan kapan, sudah diselesaikan atau belum, karena tidak ada nomor tahunnya. Kalau pakai peristiwa besar itu sejak hijrahnya Rasulullah itu tiap tahun ada peristiwa besar, tidak hanya 1 2, banyak semua peristiwa besar, ya. Karena begitu efektifnya perjuangan Rasulullah itu sampai, ya, hampir setiap hari itu adalah peristiwa besar itu, ya. Nah, belum ada apa? Penomoran tahunnya, itu menyulitkan administrasi, sehingga kemudian atas ijtihad dari Umar bin Khattab dikumpulkanlah para ulama untuk membuat satu kalender, ya, menetapkan tahun, kapan ditetapkannya tahun pertamanya. Ada yang mengusulkan hari lahirnya Rasulullah, ada yang mengusulkan hari atau tahun bi'tsahnya Rasulullah, ada yang mengusulkan hijrahnya Rasulullah. Nah, kemudian ditetapkanlah hijrahnya Rasulullah sebagai tahun 1 Hijriah, ya. Setelah dapat tahunnya, lalu bulan apa yang itu menjadi penanda, ya, menjadi penanda bahwa bulan itu merupakan pergantian tahun, ya. Dulu memang sudah dikenal bulan, nama-nama bulan urut seperti sekarang ini juga, ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lagi. Urut begitu, tapi belum ada, ya, kesepakatan bulan apa yang dijadikan sebagai penanda pergantian tahun. Ya, maka kemudian juga ada usulan. Ada yang mengusulkan bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena Rasulullah itu sampai di Madinah ketika hijrah di Rabiul Awal. Ada yang mengusulkan bulan Safar, karena Nabi keluar dari Mekah mulai hijrah itu di bulan Safar. Ada yang mengusulkan di bulan Muharram, karena itu adalah awal ditetapkannya komitmen untuk hijrah. Meskipun bukan Nabi yang memulai, tapi para sahabat, ada Mus'ab bin Umair, ada Abdullah bin Umi Maktum, ada Abu Salamah dan yang lain-lain. Nah, kemudian ditetapkan bulan Muharram lah sebagai penanda awal tahun, ya. Nah, sejak itu kemudian sejarah lebih mudah untuk ditulis, dirunut kronologinya. Misalnya kapan diwajibkan zakat, oh tahun kedua Hijriah, dihitung mundur. Walaupun penetapannya itu sudah sejak ketika tahun 17 Hijriah.
Ya, maka sekarang saya mohon maaf pengen ngasih PR ke panjenengan semuanya ya. PR-nya untuk masing-masing. Jadi jawabannya berbeda-beda. Ya, yakni untuk melacak ya, tanggal lahir masing-masing panjenengan. Sudah tahu tanggal lahirnya versi Hijriah. Ya. Umur berapa panjenengan tahu tanggal lahir Hijriah panjenengan? Malah sampai sekarang belum tahu. Nah, dicari tahu. Ini nanti untuk tugas ya, nanti masing-masing laporan ya. Karena apa? Karena ayat-ayat hadis-hadis yang berbicara tentang umur itu versi Hijriah ternyata beda. Saya kalau Masehi umur 52 tahun, rumoso sirodonom ya. Ternyata versi Hijriahnya sudah hampir 54 tahun. Ya. Beda nantinya. Sementara ayat-ayat misalnya hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, sampai ketika seseorang di usia dewasa mencapai umur 40 tahun. Nah, 40 tahun itu ada fikihnya ya, ada arahan khusus dari Allah juga. Nah, itu dasarnya adalah apa? Apa kalender apa? Hijriyah ya. Makanya nanti dicek ya, dicari ya. Gimana caranya? Hari gini nggak usah nanya ya, banyak yang ada aplikasinya juga banyak ya, konversi Masehi Hijriyah ya. Nanti tinggal isi tanggal lahirnya ya, secara Masehi nanti akan keluar Hijriyahnya ya, atau mau dicari sekarang nanti aja ya. Kita lanjut dulu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini PR-nya. Kemudian berikutnya bahwa peristiwa hijrahnya Rasulullah itu kemudian melahirkan dua golongan besar dari kaum muslimin yang mereka bahkan menjadi asyraful mukminin, orang-orang mukmin yang paling utama, yang paling mulia. Dua golongan besar itu adalah kaum, satu muhajirin, dua orang ansor. Bahkan hanya dengan mengikuti jejak mereka kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Tanpa ikut dua golongan ini kita tidak bisa mendapatkan ridha Allah. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang awal-awal masuk Islam di kalangan muhajirin ya. Ini khusus para sahabat ya. Al-muhajirin sini adalah sahabat yang hijrah ke Habasyah ataupun hijrah ke Madinah. Wal ansar, ini orang-orang di Madinah yang menyambut kedatangan muhajirin. Dan di dua golongan ini kuotanya sudah habis ya. Peluang kita untuk mendapat ridha Allah itu di ketiga, walladzina tabba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik ya. Radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka. Jadi kalau kita ingin mendapat ridha Allah, nggak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti, setelah mengikuti Rasulullah, mengikuti para muhajirin dan ansar ya. Dari nama-nama sahabat, barangkali Bapak Ibu ada yang sudah tahu siapa yang termasuk muhajirin, siapa yang termasuk ansar? Sahabat yang termasuk muhajirin, ada yang tahu? Satu, siapa? Abu Bakar. Dua, Umar. Tiga, Utsman. Empat, Ali, dan lain-lain. Wis papat dan lain-lain patut ya. Jorung jawab langsung dan lain-lain ya. Nah, ini empat ini memang muhajirin semua. Ada juga tadi yang sudah saya sebutkan tadi, ada yang ingat? Sudah muncul tadi, siapa yang hijrah tadi awal-awal? Apa? Mus'ab bin Umair. Apa lagi? Abdullah bin Umi Maktum. Apa lagi? Abu Salamah dan sebagainya. Nah, itu muhajirin, banyak yang tahu. Sekarang siapa sahabat yang termasuk ansar? Ada yang tahu? Yang bisa nyebutkan 4 layak untuk mendapatkan hadiah ya. Boleh nanti tak kasih hadiah buku saya insya Allah. Tapi ini saya belum bawa. Nanti mungkin nanti bisa saya titipkan ya.
sama panitia. Sebutkan 4 sahabat yang merupakan sahabat Ansor. Mung 4 loh ya. Syarat untuk kemudian boleh dan lain-lain ya. Jumlahnya banyak sekali. Nah, tapi untuk sampai dan lain-lain cukup 4 ya. Siapa? 4 orang mani. Ya. Telu 3. Enggak ada yang berani ya. Apa? Tengeri apa tengeri kalau orang Ansor? Kalau bagian belakang ada Al-Ansori genah ya. Itu orang Ansor. Contohnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansori gitu ya. Ada lagi siapa yang terkenal? Abu Tolhah, Abu Darda ya, kemudian Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudair ya. Atau ada kata Al-Khazraji ya. Orang Khazraj itu berarti apa? Dia adalah kaum dari Ansor. Nah, baik. Kalau kita belum mengenali masing-masing mereka secara spesifik, paling tidak karena kita disuruh ngikuti jejak mereka, harus tahu karakter mereka. Ya. Karakter Muhajirin dan karakter Ansor. Karena kewajiban hijrah itu sampai hari ini masih ada. Mohon maaf, kita seringkali ketika berbicara hijrah larinya kepada apa istilah sekarang? Artis hijrah gitu ya. Kemudian preman pensiun hijrah. Terus rasa-rasanya kita ini sudah selesai gitu ya. Padahal kita ini masih harus hijrah ya. Bahkan dalam hal rapi ini ya, kita juga masih harus hijrah. Ya. Apa R-nya tadi apa? Ramah, amanah, profesional ya, Islami. Itu juga harus hijrah. Karena mana hijrah itu apa? Intiqal, berpindah. Bisa makna intiqal min biladil kufri ila biladil Islam, seperti berpindahnya para sahabat dari Mekah ke Habasyah atau ke Madinah. Bisa bermakna al-muhajir man hajarasu. Ya, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan keburukan. Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Muhajir itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan hijrah itu juga berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Ya. Kita ini nggak ada yang sempurna, pasti ada sisi-sisi kurangnya. Nah, kita tinggalkan sisi kurang kita dengan ilmu, lalu kita naik ke peringkat lebih atas, itu juga hijrah. Makanya saya juga ingin sampaikan justru hijrahnya para sahabat Ansor. Kalau Muhajirin saya kira sudah semua paham, tapi nanti insya Allah kalau ada waktu kita juga akan sampaikan ya. Orang-orang Ansor itu dalam konteks yang kedua mereka juga hijrah ya. Ini supaya kita paham bahwa sekarang ini kita masih harus hijrah. Kalau tanya dalilnya, ada dalilnya ya. La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha ya. Tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Taubat tidak akan putus sampai matahari terbit dari arah barat. Mohon maaf Pak, kita tadi ada yang mengamati matahari terbit dari mana? Pernah ditilisik gagas ke kulon ya. Di mana? Daerah timur. Kalau masih daerah timur berarti hijrah masih disyariatkan, taubat masih diterima. Karena akan ada masanya nanti ada seseorang bangun dari tidurnya di pagi hari, keluar jam 6 pagi, ternyata dia lihat matahari di arah barat. Kalau itu yang terjadi, maka tobat sudah tidak ada gunanya, hijrah sudah tidak diperintahkan lagi ya. Tapi ini bukan karena orang yang tidur sore hari, setengah 5 tidur, setengah 6 sore bangun keluar rumah ya, dikiranya pagi. Wah, matahari ini nang kulon srengenge ini ya. Dikira kiamat ya. Ora kiamat itu nyawane durung lumpuk ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, orang-orang Ansor itu mereka juga berhijrah.
dari satu keadaan pada keadaan yang lebih baik. Jangan disangka mereka itu berangkat dari orang yang langsung hebat, orang langsung yang mereka punya kesempurnaan dalam berislam, tidak. Ya, langsung islami, tidak. Ya, langsung profesional, tidak. Mereka itu berangkatnya juga ya nyaris-nyaris seperti masyarakat kita sekarang ini, nggak jauh beda. Mereka masih bahkan terbiasa, orang-orang Yathrib sebelum namanya Madinah, melakukan tatfif. Tatfif itu apa? Tipu menipu dalam jual beli, ya. Masih suka menipu timbangan. Makanya Ibnu Katsir mengatakan surah Al-Mutaffifin itu turun antara Mekah dan Madinah, seakan menjadi sinyal kode bagi Rasulullah, yang kamu temui nanti kaum itu masih terbiasa dengan tatfif, nyolong timbangan. Mereka masih juga suka kolusi, bahkan mereka suka menjual kesaksian. Ya, disuruh bersaksi asal dibayar dia bersaksi. Ya, itu masih terbiasa. Ya, pokoknya ya maju tak gentar membela yang bayar malah. Ya, itu masih terjadi. Budaya korupsi dulu masih banyak merebak. Kalau di kita masih ada nggak? Sudah nggak ada ya. Malah tambah banter. Ya. Kalau dulu Orde Lama itu korupsi itu di bawah meja, sesideman, sembunyi-sembunyi, masih malu-malu lah. Di Orde Baru itu korupsi di atas meja, terang-terangan. Sekarang korupsi sak meja-meja ini dikorupsi. Ya. Jadi mbuh korupsi ini nang sak nggon-nggon, serano mejane wis dikorupsi. Ya. Dulu masyarakat Yathrib masih begitu. Tapi lihat bagaimana hijrah mereka. Ya. Begitu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Tadi orang yang jual kesaksian, itu orang yang nipu timbangan, orang yang melakukan ghish, memanipulasi barang dan sebagainya. Tinggalkan. Ya. Dan ketika ayat itu turun langsung, ya, mereka berhenti total. Ya, Nabi ngontrol, ya, melakukan inspeksi di pasar misalnya. Beliau ketika di pasar, beliau letakkan tangan ke satu barang, bagian atas bagus mulus, ketika dimasukkan bagian dalam ternyata ada balal, ada sesuatu yang basah, barang yang busuk yang disembunyikan. Maka beliau bersabda, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu kami maka bukan dari golongan kami. Ketika itu para sahabat, utamanya orang Ansar, ya, itu kemudian langsung berhenti. Allah hendak siapkan orang-orang Ansar sebagai orang yang paling hebat, ya, paling dermawan, ya. Karena apa? Mereka melayani kaum Muhajirin. Ya. Tapi sebelum itu semua, maka dibereskan dulu. Jangan sampai mereka membuat kerugian pada orang lain. Kalau belum bisa memberikan manfaat, setidaknya jangan merugikan orang lain. Ya. Mereka langsung tinggalkan. Sebelumnya juga masih terbiasa ada transaksi riba. Ada transaksi riba di antara mereka. Ya, tapi begitu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa riba jika benar-benar kalian orang yang beriman. Hebatnya orang-orang Ansar, setelah mereka hijrah dapat ilmu langsung terapkan, ya, keburukan langsung tinggalkan. Kalau kita baca asbabun nuzul di ayat ini, jadi ada dua orang yang dari suku yang berbeda, sama-sama orang Ansar, sama-sama di Madinah, ya. Mereka terlibat utang piutang yang sudah ada transaksi atau akadnya riba, ya. Begitu turun ayat ini, mereka tobat bareng. Orang yang berutang ini kemudian datang kepada yang punya piutang untuk melunasi. Dia bilang, saya hutang kepada Anda dengan harta pokok sekian.
memang kita sempat bikin kesepakatan untuk memberikan ribanya, bunganya sekian. Tapi sudah turun ayat tentang larangannya, maka saya bertaubat, sepurane saya hanya nyaur pokoknya saja. Mohon untuk diterima. Nah, ini ternyata yang punya piutang juga langsung menerima, sama-sama ini taubat bareng. Dia bilang, aku terima pokoknya saja, saya juga sudah tobat, saya sudah tahu bahwa riba itu haram. Tidak ada riba di antara kita. Langsung ya. Kalau itu sekarang mau diterapkan, kira-kira bisa bareng enggak itu tobatnya? Misalnya ada di antara hadirin qadarullah wis bacot ya, hutang dengan transaksi dengan akad riba. Setelah dengar kajian ini, pulang langsung harap nyaur ya, datang pada yang dihutangi. Mbak Yu iki sepurane aku dhisik utang sampeyan sakmene yuta ya. Yo pancen aku wis tau janjeni bungane sekian ning tibake ora entuk. Aku wis tobat Mbak Yu ya. Yo sepurane ya iki tompon ya, aku tak bayar pokoke tok. Kira-kira sing diutangi langsung trimo ora? Ya. Langsung rampung ora? Ceritanya harus tobat ngono ya. Kira-kira ini yang diutangi langsung oke enggak? Tobat ya tobat toh sakarepmu, urusanmu, ning bayaran sik itu masalah ya. Ini kesepakatan piye kan gitu kan? Ya. Atau taruhlah misalnya sing diutangi kok ya terus gelem nampa ya. Ya wis tak tampa ya, pokok itu ora apa-apa, mbok-mbokane tok ora apa-apa. Wong aku ya wis meh putus asa ngenteni ya. Ya. Kapan ora disaur-saur iki disaur mbok-mbokane aku wis seneng ya. Kira-kira nek nrimo ngono kuwi kira-kira dienggo langganan utang ora kuwi? Ya. Dienggo langganan utang iki masalahe. Ya. Engko nek arep utang janjeni ana bungane. Nek arep nyaur, wah engko ngelingke ayate kan ngono ya. Ya pokil masalahe. Ya. Orang-orang Ansor enggak pokil kayak gitu. Mereka tinggalkan barang itu. Dan ternyata seperti yang Allah janjikan di dalam hadis Rasulullah, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah berikan ganti yang lebih baik, lebih banyak. Seiring mereka tinggalkan riba, seiring mereka tinggalkan perkara-perkara yang haram dalam jual beli ya, yang merugikan orang lain, tipu menipu dan sebagainya, Allah itu kemudian memperbaiki ekonomi para sahabat, utamanya sahabat Ansor. Ya, itu langsung melejit, ya, meroket itu ekonominya, ya, sampai turah-turah itu bondone, gitu ya. Sehingga di tahun kedua Hijriah, pas ketika itu kemudian turun perintah untuk berzakat, ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu di tahun kedua Hijriah, ya. Sehingga mereka naik ini istilahnya, level mereka dalam hal kedermawanan, akhlaknya naik. Yang tadinya menimbulkan kerugian orang lain berhenti ya. Yang tadinya tidak merugikan orang lain, maka naik level lagi, memberikan kemanfaatan kepada orang lain ya, yang sifatnya wajib ya. Mereka belum selesai hijrah, sepanjang hayat hijrah terus, sampai kemudian Allah naikkan level mereka. Mereka tidak hanya berinfak yang wajib, zakat saja, tetapi mereka juga berinfak tambahan yang tidak diwajibkan. Mereka pengen dapat tambahan pahala, maka berinfak ya. Walaupun dalam perjalanannya ada koreksi gitu ya, ada teguran dari Allah bahkan terhadap orang-orang Ansor. Ketika musim panen, ada seorang sahabat Ansor, selain dia berzakat dengan yang wajib, maka dia pengen sedekah dengan sedekah tambahan. Nah, ketika dia hendak bersedekah itu, diseleksi itu kurma-kurmanya tadi yang kualitas bagus, jual harga premium ya. Ada yang harga standar, ada sampai kurma-kurma yang disendirikan karena tidak laku dijual, tidak pula doyan dimakan sendiri. Itu yang dibawa ke masjid untuk diinfakkan, untuk disedekahkan. Jadi sing bosok-bosok digawa nang masjid.
iki tak pangan ya ora doyan, didol ya ora payu, mbok menawa kanca-kanca masjid ana sing doyan itu loh. Tiang busuk-busuk itu dibawa ke masjid. Ya. Nah, atas apa yang mereka lakukan ada teguran dari Allah. Itu enggak level kalian kayak gitu, enggak level. Ya. Orang-orang Ansar enggak level kayak gitu. Maka Allah tegur, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tukhmidu fi. Baik orang-orang yang beriman, berinfaklah yang baik-baik dari apa yang kalian usahakan. Termasuk dalam hal ini selain halal juga kualitas. Yang baik itu artinya apa? Yang ya kira-kira selevel dengan apa yang kita konsumsi sendiri. Kalau mau berinfak beras, itu beras yang kita infakkan itu juga beras yang setara dengan yang biasa kita makan sendiri. Itu maksud yang baik-baik ya. Selain dari yang halal tapi juga yang kualitasnya baik. Kalau misalnya ibu-ibu ini biasanya belanja bawa apa? Kalau belanja bawa peci apa golok? Peci loro apa siji? Peci loro Soekarno Hatta, peci siji Pak Harto ya. Nek golok pati murah ya. Nek belanja betul sing putih. Asa putih. Peci loro ta nggih? Warnanya apa? Abang. Itu berarti yang Anda konsumsi. Yang setara berarti ya kuwi abang-abang. Nah, jadi kalau misalnya nek blonjo nggo peci loro ning nek infak kok sing tokne golok. Nah, itu belum setara ya. Bukan level orang-orang Ansar ya. Jadi maksud dari apa? Berinfak dari yang baik-baik itu dari yang halal dan juga dari sisi kualitas. Wala tayammum khabitha minhu tunfikun, jangan kamu pilih barang-barang yang sudah bosok gitu ya. Kamu pilih yang apa ini barang-barang yang sudah tidak berguna itu yang kemudian kamu infakkan. Walastum bi akhidhihi ilan tughmidu fi, yang kamu sendiri mengambilnya dengan memincingkan mata. Dalam bahasa kita mites irung. Jadi jupe barang kan mites irung. Mergo napa? Mergo semambu mbangane ngambon-ngambone omah kita infake. Ya mungkin dalam pikiran kita itu ya apa eleke gitu ya. Tapi itu enggak level bagi orang-orang Ansar. Maka kemudian mereka kalau berinfak, mereka pilih infak yang baik-baik. Ini loh orang Ansar, hijrahnya itu seiring dengan ilmu ya. Tidak hanya berhenti pada teori, kemudian dipraktekkan, lalu dibiasakan, kemudian menjadi akhlak. Ya. Tahu akhlak itu apa? Akhlak itu sudah jadi refleks, gitu ya. Akhlak itu hayatun nafas, kondisi jiwa seseorang tasjuru minha, ya, yang dengannya akan muncul fi'lun au qaulun min ghairi fikrin wala riwayah, tanpa harus berpikir panjang, ya. Jadi kalau orang sudah akhlaknya baik, sak pola-polae apik, mau penak disawang, ya. Sak muni-munine orang nyelekit, sak muni-munine ya suatu kebaikan. Kalau itu sudah menjadi akhlak, akhlak itu refleks ya. Orang kalau biasa makan minum dengan tangan kanan ya, sudah menjadi akhlaknya, itu sudah refleks, rasa mikir dawa. Oh aku arep mangan ya iki nggo tangan tengen apa nggo sikil tengen, rasa mikir kan ya. Ya wis langsung cek ngono, ora bakal karo kiwa. Ya itu seperti orang kalau makan tuh nggak bakal keliru masuk lubang hidung ya. Kenapa? Wah cilik mangan ya masuk mulut kan begitu kan. Tangi turu ora usah mikir, iki aku arep tangi iki sikil sik apa sirah sik, mikir gak? Ya. Pasti udah langsung refleks. Kenapa? Sudah awalnya mungkin dibiasakan. Setelah ada pembiasaan kemudian ada apa? Ada refleks. Nah, itu para sahabat ya. Seiring dengan ilmu yang didapatkan langsung naik kelas. Ya, dan ternyata belum berhenti. Allah berikan tantangan lagi. Ya memang untuk naik kelas itu harus ada tantangan, ya ada tadi paksaan juga gitu ya. Nah, ini majelis ilmu itu diantaranya sebagai tantangan, sebagai juga apa sarana. Ya ada paksaan juga di sana secara apa sistemik gitu ya, dipaksa untuk bisa melakukan pembiasaan baik. Makanya namanya majelis.
bukan maq'ad ya. Maq'ad itu sama tempat duduk ya. Tapi majelis sama maq'ad beda. Maq'ad itu ya tempat duduk ya, kursi dan sebagainya. Tapi majelis itu tempat orang yang ketika setelah duduk di situ akan naik kelas. Itu namanya majelis ya. Maka biasa digunakan majelis itu ada misalkan seorang pejabat tadinya duduk di kursi bersama yang lain ya, silahkan menempati majelis. Itu maksudnya apa? Majelis yang lebih terhormat. Itu secara bahasa. Maka kalau panjenengan sudah berada di majelis ilmu ya, nanti keluar tuh harus ada naik level ya, pemahaman dan juga apa dari sisi akhlak ya, dari sisi kebiasaan. Baik, para sahabat itu tidak berhenti sampai mereka menginfakkan apa yang mereka akan anggap baik, berkualitas. Allah naikkan level mereka ketika Allah berikan tantangan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai derajat albir. Albir itu adalah kalimatun tadullu ala kathratil khair. Satu kata yang menunjukkan akan kebaikan yang banyak. Kalian tidak sampai derajat orang yang banyak kebaikannya sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Ya, ini harap dibedakan ya antara sesuatu yang berkualitas dengan yang dicintai. Karena mungkin masing-masing kita itu punya barang yang bagus-bagus, punya pakaian bagus banyak, tapi istilah sing ditresnani ya, itu mesti ada ya, kayak baju saya ini ya Mbah Ringgu, kumbah garing tinggu ya. Itu termasuk yang ditresnani gitu ya. Mungkin panjenengan punya banyak motor, tapi ono motor dari sekian motor itu yang ditresnani ono gitu ya. Nah, ini tantangan dari Allah untuk para sahabat. Orang-orang Ansor menyambut tantangan Allah tersebut ya. Ada Abu Thalhah Al-Ansori ya. Ketika itu begitu Nabi selesai membacakan ayat langsung berdiri. Dia katakan, "Ya Rasulullah, qad anzalallahu alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya. Jadi dia katakan, "Wahai Rasulullah, telah turun ayat kepada Anda, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali baroha." Sedangkan harta yang paling aku cintai adalah bayroha, kebun milik saya yang paling produktif ya. Beliau menjadi orang kaya di Madinah karena kebun ini. Kebun ini terletak di bagian sana Masjid Nabawi. Kalau ini misalkan masjid ya, bagian sana itu belakang atau depan? Sana depan masjid atau belakang masjid? Ini belakang. Berarti imamnya sampeyan nang imamnya nang mburi. Oh depan ya. Berarti motor-motor itu di belakang. Ya di depan ya. Angel ya, bingung ya. Ampun kuatir. Tiba yo akeh sing bingung. Orang wong Klaten, orang wong Indonesia, wong Arab yo bingung nek masjid itu Arab mburi yo bingung ya. Saya pernah janjian sama ada seorang guru tahfidz di Masjid Nabawi yang saya kenal, guru saya sekaligus juga ya kita sering interaksi, bahkan pernah ke rumah saya. Saya kalau umroh sampai di Madinah, kalau tidak ngasih tahu beliau, ketahuan saya pulang tanpa ngontak beliau mesti dimarahin ya. Maka saya biasanya kalau sampai di Madinah mesti ngontak beliau. Suatu kali saya janjian sama beliau ya, dia nanya, "Kamu di mana?" Ya, saya bilang ya, detail ya, "Ana amamal imam wara al masjid." Saya di depan pengimaman, di belakang masjid. Kita ngene wis nyakli ngono ya. Tiba ayo malah bingung. Kayak piye maksudnya piye gitu ya. Nang ngendi gitu ya. Oh angel men ya, nang ngarep pengimaman, nang buri masjid jane ya cetha ya. Ning bingung ya. Ngarep buri bingung. Saya geser. Oke lah saya geser di Babil Khamsah di pintu 5 baru ketemu ya. Nah, sana berarti arah mana? Jenengan nek ten Madinah salate madhep endi? Madhep endi? Ya, kiblat itu kena risiko jawabnya ya. Kena risiko ya. Jawab apa? Ngadap kiblat ya. Kalau sana arahnya bagian selatan. Ini kebun Bayroha itu milik Abu Thalhah, terletak di selatan Masjid Nabawi ya. Nah,
itu langsung diinfakkan. Ya, apa yang dia cintai diinfakkan. Begitu sahabat Ansar yang lain. Nah, ini naik level lagi mereka, dan itu belum berhenti. Allah kehendaki mereka itu mencapai level tertinggi dalam kedermawanan. A'lal marati fil jud. Apa itu? Ithar. Ya, ithar, mendahulukan saudaranya walaupun dia dalam keadaan membutuhkan. Ada peristiwa muhajirin datang, ada yang datang tamunya Rasulullah. Rasulullah ingin memberikan hidangan kepadanya, ternyata apa? Tidak punya makanan yang bisa dihidangkan. Maka dia tawarkan sahabat, siapa yang mau menjamu tamu saya? Ternyata Abu Talhah langsung ya bersedia. Saya Rasulullah. Ya, saya Rasulullah. Dia tidak tahu di rumah punya apa. Yang penting semangat. Ya. Maka ketika itu tamu diisyaratkan ikut Abu Talhah. Sampai di rumah Abu Talhah nanya istrinya, hal indaki syai', apakah kamu punya hidangan? Saya bawa tamunya Rasulullah. Ada makanan favorit, makanan enak. Kalau cuman soal porsi, dimakan satu orang kenyang puas. Tapi kalau untuk berdua nggak kenyang, nggak puas. Kita juga belum makan. Udahlah, kita udah sering kenyang. Ini ada tamu Rasulullah, ya. Kita hidangkan saja makanan itu untuk tamunya Rasulullah. Maka dipersilahkan, ya. Bagaimana caranya, ya? Karena kalau kemudian Abu Talhah mempersilahkan, monggo dipun terhapi, kalau tak nonton mawon, ditelaske nggih, kan pakai tamu nih. Ya, maka dibikin skenario. Istrinya Abu Talhah, ya, namanya Ummu Sulaim, Ummu Anas, ya, Rumaisa. Pira? Berapa? Siji jenenge papat iki, ya. Jenenge ya Ummu Anas, ya Ummu Sulaim, ya Rumaisa, ya. Nah, ketika itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Abu Talhah itu memberikan isyarat kepada istrinya kapan lampu nyala, kapan lampu mati. Dia bersama tamunya, dia persilahkan, monggo dipun terhapi, ya. Beliau ngambil biar tamunya nggak pakai woh. Begitu ngambil, tamunya juga ngambil. Pas keduanya ngambil, mati lampu, otomatis itu, ya. Ada petugas PLN-nya, ya, yang jaga. Nah, pada saat gelap seperti itu, Abu Talhah dia kembalikan tuh makanannya, tamunya langsung makan. Wong yo wis apal nggone, wong wis dipersilahkan juga kan, ya langsung, ya. Ketika kira-kira yang mengunyah sudah selesai, lampu nyala lagi biar, ya. Ternyata makanan masih, gitu ya. Maka Abu Talhah bilang, monggo dipun wangsuli. Ini cara Jawane ngono kira-kira, ya. Monggo dipun wangsuli, ya. Nah, bila juga ambil, tamu juga ngambil. Pas ngambil, lampu mati lagi. Ini jan unik tenan lampu niki, angel golekane, ya. Nah, ketika itu apa? Itu dilakukan sampai makanan habis hanya oleh tamunya saja. Abu Talhah melu njupuk ning ra melu mangan babar blas. Maka atas peristiwa itu pagi harinya Nabi memberikan kabar gembira. Beliau katakan, qad ajiballah bisanaikuma ma'a dhaifikum al-laila al-barihah. Allah takjub akan apa yang kamu kerjakan terhadap tamu kalian semalam, ya. Lalu turunlah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sampun habis waktunya. Baik, ya. Insyaallah sudah bisa dimengerti tentang spirit dari hijrah ini, bahwa saya tidak kerucutkan kepada apa ini, dari preman ke mana, ke ustadz, dari kafir kepada Islam, karena mungkin itu, ya, wilayah-wilayah yang kita insya Allah sudah mengalaminya, ya. Kita sudah bukan di posisi itu, tetapi kita ingin menyadarkan bahwa hari ini kita masih tetap wajib hijrah, ya. Apa sisi mana yang belum Islami, tinggalkan, sandang Islami. Mana yang masih kebiasaan itu berupa dosa, ya, berganti dengan pahala. Mana yang sesuatu yang itu kurang baik, berpindah kepada yang baik. Yang sudah baik, ada yang lebih baik lagi, maka kita naik level kepada sesuatu yang lebih baik lagi, sebagaimana yang diraih oleh para sahabat Ansar. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.